Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Sukamasita, kelas 1B, Prodi Akuntansi di Politeknik Negeri Tanah Laut. Saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah yang telah saya buat dengan tema Demokrasi Indonesia dan Arah Perkembangannya di Masa Pandemi COVID-19. Adapun tujuan pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, serta memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan demokrasi Indonesia di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ada perumusan masalah yang telah saya buat. Dengan pengertian demokrasi, bagaimana keadaan model post-demokrasi, dan bagaimana kondisi demokrasi di masa pandemi COVID-19. Pembahasan pengertian demokrasi. Demokrasi dalam bentuk pemerintahan di mana semua warga yang negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung untuk melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Post-demokrasi, istilah ini dipopulerkan oleh Colin Crouch, seorang sosiolog Inggris yang juga pengamat demokrasi. Dalam kondisi post-demokrasi ini, terdapat beberapa kecenderungan. Pertama, keterlibatan masyarakat dalam dunia politik bersifat terbatas atau artifisial saja. Kedua, dalam situasi di atas, partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat. Ketiga, terdapat kecenderungan menggunakan cara-cara populisme dan artificial protest dalam berpolitik. Keempat, hal beriringan dengan kecenderungan people ignorance. Dalam banyak momen politik, antusias berpolitik masyarakat menurun. Kelima, sebagai dampak dari itu semua, hilangnya penghormatan terhadap institusi, proses, dan nilai demokrasi. Kondisi demokrasi Indonesia. Beberapa kecenderungan inti post-demokrasi di atas pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elit dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian, muncullah beberapa demokrasi tanpa demos. Politik Indonesia tak lama sebelum pandemi COVID-19. Kondisi politik kita tak lama sebelum pandemi COVID-19 dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi. Ini sebenarnya banyak kelanjutan dan situasi yang secara umum tengah terjadi. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian ramai disoroti dan dikritis oleh masyarakat. Ekosistem politik saat COVID-19. Ekosistem politik pandemi ditandai dengan peran pemerintah yang diperkuat dengan menangani krisis. Dalam setiap krisis ada tendensi penguatan peran penguasa baik dengan alasan yang terkait kebencanaan, peperangan, ataupun krisis lainnya. Atas nama memulihkan krisis, pemerintah dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. Kesimpulan dari saya, model post-demokrasi akan tetap bercokol dalam kehidupan politik kita. Jika tidak ada sebuah terobosan politik yang berarti, bisa jadi kualitas demokrasi kita semakin melorot pasca pandemi ini. Munculnya berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan, selain juga karakter demokrasi kita yang mengarah pada post-demokrasi dan situasi politik yang tengah berjalan saat pandemi menjadi persoalan-persoalan pokok demokrasi kita hari ini. Belum lagi kondisi kehidupan ekonomi yang makin melemah dan potensi renggangnya kohesi sosial yang dapat memperburuk situasi. Di satu sisi, kita harus mulai waspada agar resesi dan konflik seperti yang terjadi di Lebanon ketika rakyat semakin lapar dan frustasi tidak terjadi di tanah air. Namun, pemulihan stabilitas
sosial politik yang tidak tepat dapat berujung pada restriksi berkepanjangan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Sebuah situasi yang menyebabkan pegiat demokrasi harus melupakan tidur nyenyaknya lebih panjang lagi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kalangan civil society untuk bangkit kembali memainkan peran asasinya dalam melindungi dan menyuburkan kehidupan demokrasi kita, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun sesudahnya. Kerja kolektif para pihak yang peduli terhadap kualitas kehidupan demokrasi harus makin digiatkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anak bangsa. Kritik dan saran. Penulis tentunya masih menyadari jika makalah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.